Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal materi statistika. Oke, langsung aja ya. Di soal yang pertama, nilai rata-rata dari 10, 8, 7, 7, 8, 9, 6, 10, 8, 7, 7, 8, 9, 4, 9, 6, 7, 8 adalah, nah oke, untuk rata-rata atau mean ya, jadi untuk rata-rata ini kalian nggak perlu mengurutkan nilainya, nggak perlu mengurutkan dulu dari terkecil ke terbesar, nggak perlu. Jadi kalau untuk rata-rata kalian tinggal jumlahkan ya, dijumlahkan semuanya, semua nilainya dijumlahkan dibagi dengan jumlah nilainya. Nah, seperti ini. Jadi semuanya dijumlahkan. Nah, ini total nilainya ada berapa? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, berarti tinggal dibagi 18. Hasilnya 7,66. Gitu ya. Jadi diingat-ingat kalau untuk rata-rata nggak perlu mengurutkan dulu karena tinggal dijumlahkan aja. Jadi walaupun angkanya urut atau nggak urut nggak berpengaruh karena ini dijumlahkan. Itu ya untuk rata-rata. Oke, next soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini median. Nah, median dari distribusi frekuensi nilai di bawah ini. Oke, di sini kan ada tabel ya. Ini ada tabel. Nah, disuruh cari mediannya. Nah, untuk median ya, kalau misalnya bentuknya tabel seperti ini, kalian tinggal lihat dari frekuensinya. Median itu kan nilai tengah. Nah, kalian jumlahkan dulu. Jumlahkan di sini 8 tambah 12 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 3. Hasilnya 40, berarti jumlah frekuensinya 40, berarti genap ya. Kalau misalnya genap, berarti pakai rumus yang ini. Nah, yang ini. Ya, ini untuk data genap. Atau kalian bisa, misalkan gini, frekuensinya genap ya, 40. Berarti tengah-tengahnya, kan median itu nilai tengah. Tengah-tengahnya itu berarti di antara data ke 20 dan 21 ya. Jadi di antara data ke 20 dan 21. Nah, sama dengan rumus ini juga nantinya akan diperoleh itu. Ini rumusnya, N-nya di sini banyak data ya, diisi 40, 40 dibagi 2, kemudian ditambah X 40 dibagi 2 ditambah 1. Berarti X 20 ditambah X 21. Nah, ini artinya data ke 20 ditambah data ke 21. Nah, data ke-20 yang mana? Nah, ini data ke-20 di sini. 8 ditambah 12, 20. Berarti data ke-20 itu adalah nilai 7. Kemudian data ke-21 berarti yang di sini. Ya. Nah, ini data ke-21 di sini. Nah, data ke-21 itu nilainya 8, tinggal dimasukkan di sini data ke-27, data ke-21 8 dibagi 2. 15 dibagi 2 hasilnya 7,5. Seperti itu. Jadi caranya seperti itu untuk data genap. Oke, lanjut. Soal ketiga, mencari mean dan modus. Nah, rata-rata. Oke, yang paling gampang kita cari modusnya dulu ya. Kalau modus itu kan berarti sering muncul, nilai yang sering muncul. Nah, kalau misalnya bentuknya tabel seperti ini gampang. Tinggal kalian cari frekuensi yang paling besar yang mana. Yang paling banyak yang mana. Yang paling besar ini 11. Frekuensinya 11, berarti dia 11 kali muncul. Berarti nilainya 6. Jadi modusnya adalah 6. Jadi kalau misalnya cari modus, kemudian datanya berupa tabel, lebih mudah ya. Karena kalian tinggal cari frekuensi yang terbesar. Sekarang untuk rata-rata. Mean. Nah,
Kalau misalnya bentuknya tabel seperti ini kan artinya nilai 3 itu munculnya sebanyak 2 kali. Nilai 4 munculnya sebanyak 5 kali. Nilai 5 munculnya sebanyak 6 kali sampai seterusnya. Nah, berarti caranya adalah ketika kalian menghitung mean seperti soal nomor 1 itu tadi, nah itu kan kalian jumlahkan semuanya. Ya, dijumlahkan semuanya. Kalau misalnya 10-nya ada 2, berarti 10 ditambah 10 seperti itu. Nah, kalau misalnya bentuknya tabel seperti ini, tinggal kalian kalikan 3 dikali 2, ya, ditambah 4 dikali 5, ditambah 5 dikali 6, ditambah 6 kali 11, ditambah 7 kali 10, sampai seterusnya, 9 kali 6. Nah, dibagi dengan jumlah frekuensinya. Jadi frekuensinya ini totalnya berapa? Gitu. Nah, ini dihitung dulu. 3 kali 2, 6. 4 kali 5, 20. 5 kali 6, 30. Dijumlah sampai seterusnya sampai 9,6. 9,6 hasilnya 54. Nah, ini dijumlah hasilnya 310 dibagi 48. 6,46 atau disederhanakan jadi 6,5. Dibulatkan ya, dibulatkan jadi 6,5. Jadi itu cara kalau misalnya kalian mencari mean atau rata-rata ya, datanya bentuknya tabel. Gitu. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal keempat, nilai rata-rata matematika dari 23 siswa wanita adalah 6,9. 17 siswa pria 6,4. Maka nilai rata-rata dalam kelas itu adalah, oke, jadi kalau yang perempuan ya rata-ratanya 6,9, yang laki-laki 6,4. Nah, yang ditanyakan adalah rata-rata keseluruhan. Rata-rata keseluruhan berarti rata-rata dari jumlah perempuan dan laki-laki. Gitu. Nah, caranya gimana? Tinggal kalian jumlahkan aja. Kalau misalnya yang perempuan 23 jumlahnya, rata-ratanya 6,9, dikalikan, tinggal dikalikan. 23 dikali 6,9 ditambah 17 dikali 6,4 dibagi 23 ditambah 17. Ya. Nah, ini dikalikan dulu hasilnya 158,7 ditambah 17 dikali 6,4 108,8 dibagi 40 dari sini. 23 ditambah 17. Oke, berarti 267,5 dibagi 40 hasilnya 6,6875 atau bisa dibulatkan menjadi 6,7. Jadi ini untuk rata-rata. Ya. Oke, lanjut. Kelima, soal kelima. Nilai rata-rata dari 25 siswa 7,4. Jika ditambah beberapa anak nilainya 8, rata-ratanya menjadi 7,54. Maka jumlah anak yang harus dimasukkan dengan nilai 8 adalah, jadi gini, ada 25 siswa, rata-ratanya 7,4. Jika ditambahkan beberapa anak, nah beberapa anak ini kita nggak tahu jumlah anaknya berapa, yang pasti nilai rata-ratanya adalah, nilainya adalah 8. Ya, jadi kalian nggak tahu jumlah anak yang nilainya 8 ini ada berapa. Yang kalian tahu hanyalah rata-rata keseluruhannya ketika sudah ditambah beberapa anak ini ya. Jadi 25 ditambah 25 siswa ditambah beberapa siswa atau beberapa anak ini, rata-ratanya dari 7,4 menjadi 7,54. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah anaknya, jumlah beberapa anak ini berapa, gitu. Nah, berarti kita misalkan dulu, misalkan Y, ya, Y itu jumlah anaknya, jumlah beberapa anak yang nilainya 8 ini. Nah, rata-rata keseluruhannya ini 7,54. Jadi 25 siswa, rata-ratanya 7,4, tinggal dikalikan 25 dikali 7,4 ditambah
8 ya, 8. Nilainya kan 8 dikali Y. Jumlah anaknya sama seperti soal yang tadi, yang sebelumnya. Bedanya yang sebelumnya wanita sama pria. Ya, bedanya soal yang sebelumnya. Nah, wanita dan pria sama, ini dikalikan, ini dikalikan. Nah, kalau yang tadi 25 siswa ditambah beberapa anak yang kita nggak tahu jumlahnya. Nah, berarti 25 dikali 7,4 ditambah 8 kali Y dibagi 25 ditambah Y. 25 ditambah Y, kenapa kok di sini Y? Karena kan pembaginya ini adalah total keseluruhan siswa. Sedangkan kita nggak tahu jumlahnya berapa. Beberapa anak ini berapa, berarti 25 ditambah Y. Hasil akhirnya rata-ratanya 7,54. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini yang di bagian penyebut ini dipindah ruas. Pembagi pindah ruas jadi pengali. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah ini dikalikan dulu, hasilnya dulu berapa? 25 dikali 7,4 hasilnya 185. 8 dikali Y, 8Y. Sama dengan 7,54 dikali 25, 188,5 ditambah, ya, ini kan berarti 7,54 dikali 25 ditambah 7,54 dikali Y. 7,54 dikali Y, 7,54 Y. Kalau sudah seperti ini, nah dikumpulkan. Yang sama-sama punya Y dikumpulkan sama yang punya Y. Yang nggak ada dikumpulkan sama yang nggak ada. Nah, berarti 7,54 di sini pindah ruas ke kiri. Dari kanan ke kiri. Positif pindah ruas jadi negatif. Nah, ini. Kemudian yang 185 positif pindah ruas ke kanan jadi negatif. Jadi 185-nya negatif. 8Y dikurangi 7,54Y hasilnya 0,46Y sama dengan 188,5 dikurangi 185 hasilnya 3,5. Berarti Y sama dengan ini pindah ruas. Perkalian pindah ruas jadi pembagi. 3,5 dibagi 0,4 hasilnya 7,6. Bisa dibulatkan menjadi 8. Jadi itu ya caranya untuk mencari jumlah anaknya, jumlah beberapa anak. Jadi jumlah anak yang harus dimasukkan dengan nilai 8 adalah 8. 8 siswa yang nilainya 8 ya, dijumlahkan sehingga rata-ratanya dari 7,4 menjadi 7,54. Tuh. Oke, lanjut soal berikutnya. Jika nilai rata-rata dari data X, 2X min 4, 6,7 adalah 6. Jadi ini ada 4 angka ya. Jadi ini yang pertama ada 4 data atau 4 nilai. Yang pertama itu X, yang kedua 2X minus 4, yang ketiga 6, yang keempat 7. Rata-ratanya adalah 6. Maka jangkauan dari data tersebut adalah, nah kalian harus menentukan nilai X-nya terlebih dahulu. Nilai X-nya itu berapa? Nah, caranya karena sudah diketahui rata-rata bisa dicari dari rata-rata. Nah, kalau rata-rata kan berarti ini dijumlahkan semuanya, ya. Dijumlahkan semuanya dibagi 4, hasilnya adalah 6. Nah, dijumlahkan X ditambah 2X min 4 ditambah 6 ditambah 7. X ditambah 2X 3X. Minus 4 ditambah 6 ditambah 7. Minus 4 ditambah 6, 2. 2 ditambah 7, 9. Dibagi 4. Nah, ini sama. Dipindah ruas 4 ya. Pembagi pindah ruas jadi pengali. 6 dikali 4. 6 dikali 4, 24. 3X ditambah 9 sama dengan 24. 9-nya pindah ruas. Positif pindah ruas jadi negatif. 24 dikurangi 9, 15. Nah, hasilnya 15. 3X berarti 3-nya pindah ruas. Jadi pembagi. Perkalian pindah ruas jadi pembagi. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, sudah ketemu nilai X-nya. Nilai X-nya adalah 5.
nilai X-nya adalah 5. Jadi di sini data yang pertama ini 5. Kemudian yang 2X-4 ini berapa? 2X-4 itu berarti 6. Kok bisa 6? Kan X-nya 5. Berarti ini X di sini diganti 5. 2 dikali 5, 10. 10 dikurangi 4, 6. Jadi datanya yang pertama ini X ini berarti 5. Yang kedua 2X-4 itu 6, berarti 5, 6, 6, 7. Jadi datanya seperti ini. Nah, jangkauan itu kan data terbesar dikurangi data terkecil. Berarti data terbesarnya adalah 7, terkecilnya 5. 7 dikurangi 5, 2. Maaf ya, ini bukan 1 ya. 7 dikurangi 5, 2. Tuh. Itu untuk jangkauan. Oke, soal berikutnya bentuk membuat diagram lingkaran, batang, dan garis. Nah, di sini ada kumpulan datanya. Ya, ini ada kumpulan datanya. Nah, kalian kalau misalnya untuk membuat diagram berarti harus membuat tabel frekuensinya dulu. Ya, jadi nilainya kan ada berarti dari terkecil 4, kemudian terbesarnya 9, berarti kalian buat 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang 4 ada berapa? 1, 2, 3. Tulis di sini 3. Sekarang yang 5. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian 6. Yang 6, 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Yang 7, 1, 2, 3, 4, 5. 5, tulis di sini 5. 8-nya ada 1, 2. 9-nya 1, 2. Ada 2. 2 di sini. Nah, setelah kalian membuat tabelnya, nah yang pertama untuk membuat diagram lingkaran. Nah, kalau misalnya membentuk diagram lingkaran, berarti kalian harus cari dulu persentasenya atau derajatnya. Boleh persentase, boleh derajat. Nah, sekarang yang dicontohkan di sini untuk pembahasannya menggunakan derajat. Nah, satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat. Nah, sekarang dari nilai 4 dulu. Nilai 4 frekuensinya 3. Nah, sebelum itu kalian harus menghitung dulu, jumlah frekuensinya. Jadi, jumlah frekuensinya dihitung 3 ditambah 4 ditambah 4 tambah 5 tambah 2 tambah 2. Hasilnya totalnya 20. Nah, berarti untuk nilai 4 dulu, nilai 4 frekuensinya 3. 3 dari total 20, berarti 3 per 20 dikali 360 hasilnya 54. Kemudian yang nilainya 5, frekuensinya 4. 4 per 20 dikali 360 hasilnya 72. Yang nilai ke-6 sama 4. Frekuensinya sama-sama 4, berarti sama 72 derajat. Kemudian yang nilai 7 frekuensinya 5. Berarti 5 dibagi 20 dikali 360 hasilnya 90 derajat. Nilai 8, 2 dibagi 20 dikali 360 derajat hasilnya 36 derajat. Yang nilai 9 sama frekuensinya 2, berarti hasilnya 36 derajat. Jadi diulangi lagi ya, 20 ini dari mana? 20 ini adalah total frekuensinya. Ya, total frekuensinya. Jadi ini dijumlah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 2 tambah 2. Nah, setelah tahu derajatnya baru nanti kalian bisa menggambar. Ya, menggambar menggunakan busur. Menggunakan penggaris busur. Nah, jadinya seperti ini nanti. Yang biru ini nilai 4, kemudian ini 5, 6, 7 yang terbanyak ya. Kemudian 8, 9. Gitu. Jadi ini untuk menggambarnya kalian bisa menggunakan penggaris busur. Gitu. Sekarang untuk diagram batang. Nah, dari tabel tadi kan kalian sudah tahu nilai, tinggal dibuat diagram batangnya aja. Ini nilai 4, frekuensinya tadi 3. Tinggal digambar di sini sampai 3. Kemudian 5 frekuensinya 4, 6 frekuensinya 4.
7 frekuensinya 5, 8 frekuensinya 2, 9 frekuensinya 2. Jadi tinggal kalian gambar berdasarkan tabel yang sudah kalian buat tadi. Begitu juga untuk diagram garis. Nah, kalau diagram garis tinggal kalian buat titiknya aja. Nilai 4 frekuensinya 3. Kasih titik di sini. Kemudian 5, 4 kasih titik di sini. Nilai 6 frekuensinya 4, titiknya di sini. Nilai 7 frekuensinya 5, berarti titiknya di sini. 8 frekuensinya 2, 9 frekuensinya 2. Dari titik-titik ini kalian tarik garis. Nah, ini untuk menggambar diagram garis. Jadi dari titik-titik ini tadi kalian tarik garis sehingga membentuk diagram garis seperti ini. Gitu. Jadi itu beberapa soal untuk materi statistika. Jadi semoga bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas matematika khususnya untuk materi statistika. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.